Hello guys, saya Irul. Welcome back to Flash Digital Channel. Selain Infinix yang terus-terusan menggempur pasar smartphone kelas entry level dengan berbagai seri terbarunya, saudaranya yaitu Tecnomobile ternyata juga ikut meramaikan dengan mengeluarkan seri Pop 5 LTE ini. Dengan harga perdana di Rp1.249.000, kini kalian udah dapat smartphone Android yang kekinian dengan fitur yang cukup lengkap dan ketahanan baterainya yang tergolong awet. Namun sebelum lanjut bahas mini reviewnya, yuk kita unboxing dulu sebentar dan lihat isi dalam kemasan bawaannya. Tampilan dusnya seperti ini, ada tulisan Tecno Pop 5 LTE dan sekilas tampilan desain smartphone-nya. Di pojok kanan atasnya ada tulisan Proud of Quality. Lalu di samping kanan dan kiri tulisan Pop 5 LTE lagi. Di bagian atas ada logo official partner Manchester City. Dan di bagian bawah ada kode IMEI, serial number, dan varian warna Deep Sea Luster. Baru di bagian belakang dus ada 4 selling point utama dari HP ini. Langsung kita buka dulu segelnya ya. Begitu pertama kali dibuka, langsung terlihat unit smartphone yang masih terbungkus plastik. Namun sekilas terlihat stiker di layarnya yang menunjukkan 4 selling point utamanya tadi. Dan di balik kertas pembatas ada adapter charger bawaan berdaya 5 volt 1 ampere. Kabel data bawaan yang masih bertipe mikro, lalu ada kitab-kitab bawaan seperti buku manual dan kartu garansi, serta dapat bonus hard case yang berbahan mika. Dapat bonus pin SIM tray ejector yang bentuknya unik. Dan terakhir masih dapat bonus anti gores berbahan plastik yang harus kalian pasang sendiri ya. Itu dia isi dalam kemasan dusnya, kita rapikan dan lanjut ke hands-on-nya. Kesan pertama ketika melihat desain bodi belakangnya ini sih, feel kekiniannya jelas udah dapat banget. Berbahan material plastik yang keset dan tidak mudah ninggalin bekas sidik jari. Namun tetap terasa kurang solid dan ada sedikit bagian yang terasa kopong. Handheld di tangan saya sih masih cukup nyaman dan terasa pas. Di sebelah kanan ada tombol power dan volume, di atasnya polos saja. Di samping kiri ada lubang kecil untuk membuka triple slot untuk dual SIM dan tambahan microSD-nya. Di bawah ada lubang jack audio, lubang mic, lubang charger, dan juga speaker. Pokoknya di bagian desain ini sih udah termasuk oke. Tulisan Tecno di bagian belakangnya ini pun tidak begitu nampak dan tidak terkesan norak. Kita nyalakan dan setting dulu sebentar. Ini dia tampilan awal Tecno Pop 5 LTE. Pakai interface iOS versi 7 yang berbasis OS Android 11. Memori internal sebesar 32GB-nya sudah terpakai sekitar 24% untuk sistem aplikasi bawaannya. Kualitas layarnya memang terasa kurang tajam, namun resolusi SD Plus-nya malah membuat ketahanan baterainya jadi lebih awet. Contohnya saja saat untuk memutar YouTube selama 1 jam dengan brightness dan volume di 50%, baterainya hanya berkurang sebanyak 6%. Dan untuk kualitas audionya memang terasa standar dan hanya terasa nyaring saja. Kurang lebih seperti ini nih kualitas audionya. Untuk pilihan menu di kameranya juga tergolong minim dengan fitur, namun untuk hasilnya ternyata masih tergolong oke dan tidak mengecewakan. Kurang lebih seperti ini nih hasil jepretan kamera dan recording videonya ya guys.
Tecno Pop 5 LTE ini pakai chipset Unique SoC yang masih berfabrikasi 28 nanometer. Dipadukan dengan RAM 2GB dan ROM 32GB yang masih bertipe eMMC 5.1. Sehingga untuk performanya memang terasa kurang powerful, khususnya kalau buat ngegame. Bisa dilihat juga dari skor pengetesan AnTuTu versi 8 hanya bisa mencapai skor 90 ribuan saja. Sama halnya dengan Geekbench 5 Test-nya yang punya skor di bawah rata-rata HP baru saat ini. Saat dicoba mainin game PUBG Mobile, cuma bisa dapetin settingan smooth medium untuk settingan terbaiknya. Dan untuk gameplaynya sendiri terasa kurang playable karena cuma 20 fps. Dan untuk sensor gironya juga tidak bisa diaktifkan. Tapi kalau cuma buat main game casual atau game MOBA kayak Mobile Legends gini sih, jelas masih cukup nyaman dan tetap bisa playable. Asalkan pakai settingan terenak dan jangan dipaksa main pakai settingan rata kanan ya guys. Yang jelas main game di HP ini sih cocoknya cuma buat hiburan aja. Karena HP ini lebih cocok untuk kebutuhan daily yang standar dan kurang cocok buat ngegame secara intens. Dan untuk endurance baterainya ternyata lumayan oke nih, karena setelah dites pakai aplikasi PC Mark bisa mendapatkan screen on time 14 jam 45 menit. Sehingga masih bisa banget dipakai seharian dan gak perlu khawatir bakal kehabisan baterai saat digunakan. Dan untuk sensor jarinya punya respon yang cukup cepat dan tergolong akurat. Namun untuk sensor di HP ini memang terasa kurang lengkap karena untuk memangkas harga penjualannya. Sama halnya dengan Infinix, Tecno Mobile nampaknya akan terus menyasar smartphone kelas ekonomis yang tentunya akan lebih terjangkau lagi di seri-seri terbarunya nanti. Dan Tecno Pop 5 LTE ini jelas lebih recommended untuk kalian yang mencari smartphone kelas entry yang punya ketahanan baterai yang awet, fitur yang cukup lengkap, dan kualitas kamera yang tetap bisa diandalkan. HP ini sih lebih cocok buat sekolah online atau untuk daring, ataupun untuk HP admin jika untuk kebutuhan jualan online. Di kelas harganya, menurut kalian masih ada nggak sih HP baru yang ngasih fitur selengkap ini? Coba deh yang tahu boleh share di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga video bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.